Kabar gembira, di pertengahan bulan Juni 2026 ini ada sejumlah kabar penting dan menggembirakan yang perlu diketahui oleh seluruh keluarga penerima manfaat maupun juga masyarakat yang memang selama ini menantikan pencairan berbagai program bantuan pemerintah. Ada 7 bansos yang akan cair mulai tanggal 14 Juni 2026 ini. Berdasarkan informasi yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber dan perkembangan penyaluran di lapangan, setidaknya terdapat 7 jenis bantuan pemerintah yang saat ini masih dalam proses pencairan dan dapat dimulai dicek oleh para penerima manfaat, baik melalui rekening bank penyalur maupun juga melalui kartu bantuan sosial yang dimiliki. Menariknya lagi, dari ketujuh bantuan tersebut terdapat satu bantuan tambahan, Bapak Ibu ya, yang baru saja mendapatkan kabar baik dan sudah menunggu persetujuan dari pemerintah. Alhamdulillah, program bantuan ini dipastikan kembali berlanjut dan akan disalurkan lagi pada bulan Juli 2026 mendatang, dan jumlah penerimanya pun tidak sedikit, tidak tanggung-tanggung. Pemerintah menjangkau sekitar 33,2 juta KPM di seluruh Indonesia. Tentu ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang memang selama ini terbantu dengan adanya program-program bantuan sosial dari pemerintah. Lalu apakah yang dimaksud? Nah, bagaimanakah mekanisme penyalurannya? Siapa saja yang berpotensi menjadi penerima dan kapan perkiraan bantuan tersebut mulai disalurkan? Semua informasi itu akan dirangkum dan dibahas secara lengkap dalam video ini. Bagi Bapak Ibu KPM, sahabat sosial yang mungkin saat ini mendapati saldo bantuan masuk ke rekening ataupun juga kartu KKS merah putihnya, saya sarankan untuk segera melakukan pengecekan kembali dan melakukan pencairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini karena beberapa bantuan memiliki batas waktu pencairan sehingga sangat disayangkan apabila bantuan sudah masuk tetapi terlambat dicairkan oleh penerimanya. Nah, untuk itu informasi yang selengkapnya jangan kemana-mana dan tetap simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu KPM semuanya. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat selalu dan tentunya ada dalam keberkahan ya, maupun juga rezekinya dilancarkan ya Bapak Ibu semuanya. Telah mendapati informasi dari video-video kami sebelumnya ya, terdapat beberapa bantuan sosial. Ada yang mendapatkan bantuan 5 juta rupiah yang mendapatkan program PPSE, dan ada juga rencana pemerintah yang akan mengefisiensikan anggaran terkait dengan bansos ini dengan 5,4 juta per KPM ya. Informasi-informasi yang tentunya eh, banyak beredar di masyarakat dan mudah-mudahan ini eh, terwujud ya bagi Bapak Ibu KPM. Dan kami juga akan merangkum sebuah informasi terkini seputar bantuan sosial, program pemerintah, serta berbagai informasi penting yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dan tentunya silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate seputar bantuan sosial bagi Bapak Ibu masyarakat KPM semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya kembali akan membahas perkembangan terbaru mengenai penyaluran bantuan sosial yang saat ini berlangsung di pertengahan bulan Juni 2026 ini. Bahkan beberapa di antaranya ini diperkirakan masih akan terus dicairkan secara bertahap hingga akhir bulan Juni 2026 dan awal Juli. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu KPM yang namanya ya masih terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah, baik itu PKH, BPNT, bantuan PIP, pendidikan, bantuan pangan, maupun juga bantuan ada PPSE ya, dan banyak sekali bantuan-bantuan yang dicairkan oleh pemerintah.
sebaiknya jangan sampai lewatkan informasi penting yang akan disampaikan dalam video ini. Selain membahas 7 bantuan yang saat ini masih berjalan proses pencairannya, saya juga akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan bantuan tambahan yang dipastikan kembali dilanjutkan pada bulan Juli mendatang ya. Bapak Ibu, ini menjadi salah satu headline news dan juga resmi dari pemerintah, dan bantuan ini menjadi perhatian banyak masyarakat karena memang jumlah penerimanya mencapai puluhan juta KPM ya, hampir 33,2 juta, dan bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dirasakan sampai saat ini. Bagi sahabat Bapak Ibu sosial semuanya yang mungkin beberapa hari terakhir ini ya, mungkin ada Bapak Ibu yang mengecek saldo KKS-nya ya, kartu rekening, namun belum menemukan adanya pencairan. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir selagi Bapak Ibu masih terdaftar dalam desilnya ya, desil 1 sampai dengan desil 4, PKH maupun juga BPNT, sebab proses penyaluran bantuan saat ini memang dilakukan secara bertahap dan tidak serentak dalam satu waktu. Ada yang lebih dulu menerima kemarin ya, ada pula yang harus menunggu hingga 2 minggu atau bahkan 1 bulan dalam tahap kedua ini, sambil menunggu proses administrasi dan transfer saldo selesai terlebih dahulu di beberapa bank penyalur. Di antaranya ada Bank BRI, Bank BNI, ya. Namun bagi yang sudah menerima notifikasi saldo maupun juga sudah melihat adanya tambahan saldo bantuan rekening KKS merah putihnya, Bank Himbara maupun juga rekening bank penyalur lainnya, saya sarankan untuk segera melakukan pengecekan dan pencairan sesuai dengan jadwal yang berlaku. Nah, Bapak Ibu jangan sampai ya bantuan yang sudah masuk tetapi tidak segera dimanfaatkan ataupun juga tidak dicairkan karena hanya batas waktu pencairan yang telah ditentukan ini hangus. Nah, seperti apa perkembangan terbaru ketujuh bantuan tersebut dan bantuan apa saja yang masih cair hingga akhir Juni 2026 ini, siapa saja yang menjadi sasaran penerima bantuan tambahan yang akan kembali disalurkan bulan Juli nanti, dan bagaimana mekanisme pencairannya, semua akan kita bahas dalam video ini. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, Bapak Ibu ya silakan untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Tadi ya, karena dengan menekan tombol subscribe dan juga mengaktifkan lonceng notifikasinya, Bapak Ibu nanti tidak akan ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar bantuan sosial program pemerintah. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tentu ada beberapa poin penting di sini ya, ada 7 program bantuan yang memang sampai saat ini belum ataupun juga yang sedang dicairkan ya di pertengahan bulan Juni ini. Di antaranya yang pertama itu adalah PKH untuk tahap 2 susulan. Nah, ini bagi yang belum cair atau mungkin yang saldonya baru masuk ya. Ini dinyatakan sudah standing instruction ya, ataupun sudah SI, alhamdulillah sudah ramai juga ya informasinya bahwasanya saldo sudah masuk ke KKS BRI, dan juga yang BNI juga sudah masuk ya. Yang sudah masuk itu pasti satunya sudah SI, tapi yang belum SI ini kalau kita mengecek di untuk PKH tahap 2 apalagi yang satunya sudah exclude, ini sudah dipastikan tidak memenuhi lagi. Jadi Bapak Ibu ada juga yang memang sudah exclude, jadi pastikan Bapak Ibu desilnya berada di desil yang memang mendapatkan bantuan. Kalau desilnya desil 6 itu tidak mendapatkan lagi bantuan. Jadi nggak usah bolak-balik lagi cek statusnya. Nah, yang kedua adalah BPNT untuk tahap 2 yang juga memang ini adalah sifatnya susulan. Nah, ini kemungkinan pertengahan sampai akhir Juni mungkin yang statusnya sudah SI semuanya ini bisa dicairkan saldonya dan sudah masuk dalam kartu KKS merah putih. Jadi sudah ditarik ya. Untuk yang satunya sudah SI, kalau memang bisa ya silakan dicek secara berkala ya. Karena kalau sudah SI ini pendamping sosial pun mungkin belum tahu waktu tepatnya kapan saldo masuk, namun sudah ada ya keterangannya sudah SI. Tapi kalau yang belum SI jangan dicek dulu ya. Nah, Bapak Ibu silakan berkomunikasi dengan pendamping sosialnya juga ya. Kemudian yang nomor 3 adalah bantuan pangan beras dan minyak goreng. Nah, ini banyak sekali di kolom komentar ada yang sudah dapat, alhamdulillah ya. Nah, untuk alokasi Februari Maret kemarin karena ini memang sifatnya itu adalah rapelan ya, penyaluran ini dikasih tenggat waktu sampai dengan akhir bulan Juni 2026 ya oleh pemerintah kepada Bulog.
Nah, jadi di pertengahan bulan Juni ini sampai akhir ini ternyata masih banyak daerah-daerah yang memang mungkin masih menyalurkan karena mungkin ini sifatnya susulan ya untuk bantuan pangan, beras dan juga minyak goreng. Nah, silakan teman-teman juga ditulis di kolom komentar daerah mana saja yang sudah mencairkan bantuan pangan, beras dan minyak goreng ini dan daerah mana saja yang belum ya. Silakan kita berdiskusi juga di kolom komentar. Nah, yang nomor 4 adalah itu yang PIP ya, teman-teman. Nah, program Indonesia Pintar untuk anak sekolah ini sedang gencar-gencarnya ya dicairkan oleh pemerintah melalui rekening pelajar ya. Kemudian untuk jenjang anak SD, SMP dan SMA ini sudah banyak yang cair ya, mulai bulan kemarin sampai saat ini ya, mungkin hari besok ya, Senin. Nah, silakan segera cairkan dan yang nomor 5 ini mohon maaf ya, untuk nomor 4 kemarin untuk PIP ini banyak sekali yang belum cair ya, teman-teman. Silakan untuk berkoordinasi dengan pihak sekolahnya juga ya, karena ini diinput dari data Davodik dan tentunya berdasarkan hasil desil ya, dari aplikasi CJNJ ataupun juga cek bansos.kemensos.go.id. Nah, yang selanjutnya yang nomor 5 ini adalah khusus penerima PKH yang saat ini masuk dalam proses pemberdayaan sosial ekonomi atau lebih dikenal dengan nama PPSE. Jadi tidak semua mungkin yang mendapat PKH dapat ya. Hanya yang pernah diusulkan PPSE oleh pendampingnya yang punya usahanya yang jelas. Yang sampai saat ini kami pendamping juga lagi ditugaskan untuk mengasemen dan survei KPM ini ya, walaupun tidak masuk usulan kemarin ternyata namanya ada yang beruntung. Jadi ada yang memang diusulkan oleh pendamping kemarin, ada yang juga tidak. Nah, yang tidak juga ini masuk, ada yang masuk banyak sekali teman-teman. Karena untuk program PPSE ini pemerintah akan memperbesar jangkauannya menjadi 200.000 KPM. Dari 10.000 KPM ini menjadi 200.000 KPM di tahun ini. Nah, kebanyakan mereka yang namanya masuk ini yang desilnya 4 ya, 4-3 dan kepesertaan PKH-nya lebih dari 5 tahun. Jadi pemerintah ingin menggenjot ya UMKM, usaha kecil menengah, Bapak Ibu, untuk naik kelas seperti itu ya. Ini banyak sekali yang mendapatkan yang kepesertaan PKH-nya itu lebih dari 5 tahun. Jadi silakan Bapak Ibu untuk berkoordinasi dengan pendamping sosialnya ya. Di satu desa mungkin ada 5 atau 3 ya, atau bahkan ada yang sampai 9 atau 10. Nah, itu jadi kalau enggak punya usaha gimana? Nah, mungkin harus punya usaha dulu, sekarang usahanya misalkan berhenti. Nah, dalam asemen nanti itu masuk list. Jadi di asemen ditilai oleh pendamping sosialnya yang ditugaskan apapun itu, yang memang ketika nanti ada perintah itu harus ditugaskan. Jadi nggak bisa ya tiba-tiba mengsurvei permintaan orang, seperti itu nggak bisa ya. Jadi memang tim survei ini ya ditugaskan untuk mengasemen Bapak Ibu KPM semuanya, yang menentukan nanti adalah bukan pendamping ya, yang menentukan nanti dari Kementerian Sosial seperti itu ya. Ya kalau misalkan Bapak Ibu tidak disurvei nih, tapi punya usaha, misalkan sudah 5 tahun dapat PKH. Nah, ini banyak sekali yang mendapatkan program PPSE ini dan mendapatkan totalnya berapa? 5 juta rupiah seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini totalnya juga cukup banyak dan mudah-mudahan ini bisa menjadi modal bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan bantuan tersebut dan untuk memajukan ya usaha kecil menengah Bapak Ibu, baik itu ternak kambing, ternak domba ya, ataupun juga banyak sekali ternak lele, ataupun juga di bidang pertanian, ataupun juga dalam bidang warung-warung kecil, itu bisa sekali ya. Nah, mendapatkan bantuan PPSE sebesar 5 juta rupiah ini adalah salah satu program pemerintah dinilai untuk meningkatkan UMKM supaya naik kelas, jadi tidak lagi desil 4. Ketika memang sudah ada penghasilan nanti bisa jadi desil 5 ataupun desil 6. Kemudian yang nomor 6 adalah ini program ataupun juga bantuan BLT dana desa. Nah, ini dari Kementerian Desa yang tentunya ini warga desanya yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrim, mungkin desil 1 dan juga desil 2 yang nantinya bisa dapat kuota, dan ini juga kuotanya sangat terbatas ya. Karena memang untuk dana desa sendiri ini dipangkas oleh pemerintah pusat ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang memang mendapatkan BLT desa ini pasti akan dikoordinasikan dengan pemerintah desanya ya, dan ini sifatnya itu adalah kebijakan pemerintah desa. Namun kalau kita melihat ya perkembangan nasional untuk BLT dana desa ini
mungkin porsinya diperkecil ya, namun sasarannya tepat ya, karena memang untuk dana desa ini diperketat oleh pemerintah ataupun juga dipangkas anggarannya ya. Nah, kemudian untuk nomor 7, salah satu daerah ya, karena ini tidak semua daerah, ini kebijakan daerah, di antaranya provinsi khusus di Jawa Timur yang jenis bantuan PKH plus. Nah, jadi ada memang PKH-nya itu bukan dari pusat, melainkan dari APBD-nya sendiri. Nah, ini khusus untuk Provinsi Jawa Timur, ada yang namanya PKH plus. Nah, bantuan PKH untuk para lansia yang sudah dapat PKH, tapi di situ ada pengurus dalam satu kakak, jadi bukan lansia saja ya. Jadi lansia itu ada pengurusnya. Misalkan ya memang lansia itu punya cucu atau punya ya memang anaknya. Nah, ini bisa mendapatkan PKH plus seperti ini ya. Tapi dalam satu kakak, jadi bukan lansia saja. Mendapatkan PKH plus usianya kalau nggak salah itu minimal 70 tahun ke atas. Mereka diusulkan dari masing-masing pendamping PKH untuk wilayah Jawa Timur. Tapi juga ada kuotanya, biasanya mungkin satu desa itu hanya dapat 5 atau mungkin 10 ya. Biasanya tergantung dari kuota dari pemerintah provinsinya. Dan itu biasanya hasil usulan dari pendamping bagi yang sudah dapat PKH pada keluarganya di atas lansia untuk usia 70 tahun. Nah, ini dapat Rp500.000 lewat Bank Jatim. Ya lumayan ya bagi Bapak Ibu yang memang sudah lansia. Nah, pencairannya itu langsung melalui kantor Bank Jatim terdekat. Ini salah satu inovasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga ada beberapa sekali ya bansos-bansos dari pemerintah daerah yang mungkin saja tidak kami umumkan. Nah, ini salah satunya ya, 7 informasi ataupun 7 bansos yang akan dicairkan oleh pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Mudah-mudahan ini teman-teman semuanya bisa dapat ya, mungkin 1 sampai 6 ya bisa dapat, karena kalau 7 itu untuk kebijakan pemerintah daerahnya. Dan terkhusus bagi teman-teman yang memang punya usaha UMKM, sudah di asesemen oleh pendamping maupun juga yang belum di asesemen, tidak boleh berkecil hati ya, karena untuk mendapatkan PPSE untuk program ini bisa menjadikan modal ya. Alhamdulillah lebih juta rupiah ya untuk Bapak Ibu, dan mudah-mudahan ini sekali lagi Bapak Ibu bisa dapat ya, karena mungkin bagi Bapak Ibu yang mendapatkan ya usaha-usaha kecil menengah seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman, 7 bantuan sosial yang akhir-akhir ini mudah-mudahan akan segera terrealisasi dan sudah ada yang berjalan. Nantinya penyaluran minyak goreng juga alhamdulillah ini pada bulan Juli nanti akan terus diperpanjang dan akan dialokasikan ya hingga 3 bulan ke depan. Cuma nanti apakah lanjut pada bulan Agustus September atau tidak, nah ini tergantung dari musimnya. Kalau memang musim pacaklik atau kemaraunya ya mungkin panjang ya mungkin pemerintah juga nanti akan terus menyalurkan bantuan sosial pangan tersebut. Yang jelas yang 1 bulan ini nanti untuk bulan Juli ini pasti dapat ada untuk bantuan pangan tersebut. Nah, mungkin itu informasi-informasi dari kami ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan tentunya Bapak Ibu silakan untuk berdiskusi di kolom komentar ya. Nanti kita mudah-mudahan bisa memperjuangkan hak dari Bapak Ibu semuanya, dan tentunya kita bisa mengetahui apakah daerah ini sudah cair ataupun juga kendalanya apa. Nah, itu ya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.